Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, selamat pagi semua. Waktu sudah menunjukkan jam 7.13, izin boleh dimulai. Oh ya, senangnya takutnya kesiangan kasihan ya. Banyak aktivitas juga ya Ibu Bapak-bapak ya. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya, nama saya Dr. Ade. Ada yang belum kenal saya? Alhamdulillah sudah pada kenal ya. Famous ini keras sehat. Astagfirullahaladzim, nggak boleh berbangga. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua ya bapak-bapak ibu ya. Sekarang sebelum kita mulai, kita mengadakan senam dulu. Ayo, kita berdiri. Alhamdulillah, ditaruh dulu barang-barangnya. Oke, tangan kanan ke atas, kepalkan tangan, tangan kiri ke atas, kepalkan tangan, pegang kepala, pegang hidung, pegang kuping, kepala, hidung, kuping, kepala, hidung. Bu dokternya yang salah. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Ibu bapak-bapak silakan duduk ya. Biar semangat ya Bu ya, bapak-bapak ya. Nah, sekarang saya ingin sharing ilmu, berbagi ilmu kepada bapak-bapak, ibu-ibu tentang kegawat daruratan diabetes dan hipertensi. Kan karena di sini ibu bapak-bapak kan banyak yang hipertensi dan diabetes. Jadi harus tahu ya, kapan sih saya dalam keadaan gawat, kapan tidak ya. Sekarang saya mau refreshing ilmu lagi nih ya. Kan kita kan udah sering ya berbagi ilmu ya. Kira-kira penyakit diabetes itu apa ya? Monggo Ibu. Ya. Jadi gangguan pankreas di mana produksi insulin tidak bisa bagus untuk mengolah karbohidrat ya. Kira-kira gula darahnya berapa ya kalau tinggi ya? Yang punya sakit gula pasti tahu nih. Gula darah puasa dulu deh, gula darah puasa. Ayo tunjuk tangan, ada yang tahu? Gula darah puasa itu di atas 125. Kalau gula darah waktu di atas 200. Ya, nah kalau untuk tekanan darah atau hipertensi itu adalah tekanan yang meningkat ya. Itu dikatakan meningkat karena kita ngomongnya ini lansia-lansia semua ya Bu ya. Jadi saya berbicara tentang lansia karena nanti akan berbeda antara tekanan darah dari lansia dan juga anak-anak muda. Kalau untuk lansia itu tekanan darah tidak boleh lebih dari 130/80. 40/90 sudah disebut dengan hipertensi, jadi sudah hati-hati ya. Oke, nah apa sih kegawat daruratan hipertensi dan diabetes itu? Dimana keadaan gula darahnya tinggi banget atau rendah sekali untuk gula darah. Kalau untuk kegawat daruratan hipertensi itu kalau tekanan darahnya di atas 180 sampai 120. Ada nggak yang pernah gula darahnya tinggi sekali di atas 500? Alhamdulillah tidak ada ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kedaruratan ada dua. Ada yang dia itu tinggi namanya hiperglikemik ya, ada yang dia itu rendah atau dia hipoglikemik namanya. Hiper tinggi, hipo rendah, gampangan ngaten nih bapak-bapak ibu. Nah, kapan disebut kalau misalkan hiperglikemik yang dia itu bahaya? Dokter kalau misalkan gula darah saya 200, di atas 200 gula darah puasa hiperglikemik iya. Bahaya nggak? Tergantung. Kalau bahaya berapa? Ada indikator gula darahnya. Kalau disebut bahaya, kita berbicara terkait dengan hiperglikemik dulu ya Bu. Kalau misalkan gula darahnya naik banget ya, kayak gunungnya.
Jadi kalau misalkan dia itu gula darahnya itu bisa ya di atas 500 ya, di atas 500. Mau gula darah sewaktu, kalau gula darah sewaktu aja 500, kalau misalnya gula darah puasanya ya bisa lebih dari itu ya gitu. Jadi bahaya tuh gitu. Kenapa sih kalau bahaya gula darahnya tinggi ya? Nanti sebutannya adalah ketoasidosis. Apa sih itu Bu Dokter? Keto itu jadi gini, kalau misalkan kita itu metabolisme tubuh itu ada gula nih diolah, kan nanti kan dia lari ke ginjal ya kan untuk pembuangannya. Nah karena gula darahnya tinggi, penyaringannya ginjal bermasalah, akhirnya dia mengakibatkan zat keton. Bisa ketahuan dari mana Bu Dokter? Jenengan kan setiap 6 bulan saya dicek lengkap ya. Nah, di situ ada tulisannya tuh ureum, albumin ya. Nah itu tanda-tanda tuh kalau misalkan terlalu tinggi sekali, nah itu akan mengakibatkan keracunan. Jadi hasil akhir dari ureum itu adalah zat keton. Nah kalau misalnya dia tinggi di atas 500, otomatis ureumnya akan tinggi. Otomatis kalau ureum tinggi timbullah zat keton. Padahal zat keton itu harusnya minimal 10% di dalam tubuh kita, nggak boleh tinggi. Ada dokter, ada lah. Jadi kalau misalkan buang air kecil pagi-pagi baunya kayak gitu kan ya. Nah itu zat keton atau ureum, zat sisanya namanya. Baunya bau pipis, buang air besar ada zat ketonnya dok, ada. Baunya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah ketoasidosis, jadi dia kayak shock ya, dia itu baunya ya seperti bau buah busuk gitu ya. Nah terus gejalanya apa sih dok kalau misalkan hiperglikemik ya? Hiperglikemik gula darah saya tinggi sekali ya, gejalanya apa? Bisa karena dia gini, ureum itu kan zat sisa tubuh, harusnya dibuang apa diserap ibu-ibu? Dibuang. Nah kalau nggak dibuang jadinya zat keton itu kan ya. Nah kalau misalkan nggak bisa dibuang nih, susah tuh untuk membuang karena udah tinggi banget, susah ngebuangnya, mau buang susah banget. Nah itu akhirnya apa? Respon tubuhnya apa? Mual, muntah, keringat dingin, ya, sama nyeri perut. Aduh kok sakit banget ya, iya kan? Kejadiannya berat, gitu, ya. Nah terus kalau udah terjadi gitu gimana? Periksa gula darah wajib ya. Kok saya keringat dingin, saya kok keringat muntah, terus habis itu saya kok geliang pusing banget, keringatnya blol-blolan Pak. Beda sama lambung ya. Kalau misalkan lambung kita keringat dingin biasa, mual biasa, tapi ini sampai muntah tuh gak tertahankan. Sampai terus kalau misalkan pipis kok baunya kok bau. Kalau saya mengatakan bau buah yang busuk gitu loh. Bau busuk tahu ya dulu bapak-bapak paksa sayuran busuk kan kayak gitu baunya. Nah kayak gitu. Nah itu harus cek gula darah ya. Kalau gula darahnya di atas 100, gula darah puasa ataupun gula darah sewaktu, harus ke fasilitas kesehatan. Kalau saran saya sih langsung ke IGD rumah sakit ya, karena itu harus penanganan segera. Harus dikasih obat infusan tuh, obat untuk menurunkan gula, insulin drip namanya ya. Saya pernah ketemu di Mitra Sehat tuh, gula darahnya udah kayak gitu. Bu, gula darahnya 50 pada sewaktu dicek ke IGD ya, gak mau dokter, di rumah baik. Entah saya diet nanti besok saya cek lagi. Ya kalau di rumahnya aman, kalau di rumahnya gak aman, gitu ya. Jadi jangan anggap remeh ya. Soalnya gini Bu, kalau sudah ketoasidosis metabolik, kalau udah masalahnya nanti kaitan dengan elektrolit, normalnya susah. Kasihan dokternya, kasihan perawatnya, ya kasihan dengan. Tapi nanti tuh untuk menurunkan elektrolitnya itu tuh yang amburadul itu tuh udah susah. Udah malah tuh kalau misalkan udah hipoosmola tuh elektrolit udah kacau balau lah, itu udah susah. Jadi makanya kalau misalkan di atas 500 langsung di rumah sakit ya. Mau itu gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Sampai
sini paham ya. Jadi itu kalau ke rumah sakit ya Bu, jangan menolak, oke? Nah, sekarang kita berbicara kegawalan yang kedua, yaitu jadi gula darahnya rendah. Normalnya gula darah puasa berapa atau sewaktu? Ayo gampang nih, 70 ya. Batasannya itulah ya, paling rendah tuh 70 wes. Itu tau kan gampang. Nah tiba-tiba gini, tiba-tiba kayak mie nih ceritanya, keringat dingin, liar. Aduh, jangan-jangan kecapean. Tapi kok makin dingin, makin keringat dingin, mual ringan gitu tuh. Tapi kok keringatnya kok beda, kok aku mau semaput gitu ya. Cek gula darah sewaktu paling gampang, gak usah ada puasa. Langsung cek gula darah sewaktu ya. Nah, cek gula darah sewaktu kan makanya saya menghimbau ibu dan bapak punya anak cek glukosa cek dulu ya. Wani. Nah punya. Nah maksud saya adalah kalau ada keadaan kayak gitu kan ya langsung ngerti gitu loh. Oh kok saya keringat dingin, karena keringat dingin itu bisa banyak faktor, bisa karena lambung, bisa karena gula darah. Nah kalau keringat dingin mual kayak apa Pak yang dirasakan misalkan maaf ya Pak. Terus tiba-tiba gula darahnya loh, kok gula darahku 50, makut, rendah kan? Nah gampangnya apa Bu? Ambil bantuan orang lain. Dok, aku buatin air akan kasih gula 2 sendok makan ya, wes ya, minum pelan-pelan. Nanti habis itu makan pelan-pelan ringan. Nanti baru cek lagi gula darahnya 2 jam lagi. Gampang itu kalau kamu naik kok Bu ya. Biasanya gimana dok kok bisa turun kok gitu? Biasanya orang puasa atau orang makan karbohidratnya kurang tapi minum obat gula. Nah, hati-hati di situ ya. Jadi saya mau edukasi jenengan harus bisa ngerasain badannya jenengan sendiri. Apalagi kalau misalnya gula darahnya udah gak terkontrol nih ya. Yang minum obatnya cuma 1 kan ada nih, yang minum obat cuma 1, Glipitril 1 mg atau Metformin 500 mg. Dokter kok saya minum obat terus buat kontrol Pak, tapi dijaga nih badannya nih. Mbak Gunawan saya tuh puasa, terus habis itu nggak makan karbo sama sekali, baru makan gue, jangan diminum obat gula nih Pak, ngedrop kuy ya. Jadi kalau misalkan minum obat, yang sudah normal loh ya, sudah kontrol ya. Beda bicaranya kalau misalnya diabetes type 2, ada hipoglikemik, ada hiperglikemik. Yang bahaya yang mana Bu, yang paling bahaya? Yang paling bahaya ada hiperglikemik. Hiperglikemik Ibu yang paling bahaya. Yang paling susah diturunkan kalau misal sudah keadaan yang gawat, bisa terjadi shock. Shock itu tuh udah gangguan elektrolit yang tadi saya bilang, nanti dokter sama perawatnya tuh susah menurunkannya, itu adalah hiperglikemik. Kalau hipoglikemik itu paling gampang. Jenengan nggak perlu ke misalnya nyalatnya ya Bu ya, nggak perlu ke rumah sakit. Jenengan gula darah 50, kadang nggak pingsan loh ya. Kalau kadang pingsan harus dibawa ke rumah sakit karena dia butuh obat lewat infusan namanya dextrose. Tapi kalau kadang pingsan, kamu belinya cek 50, langsung panggil orang suruh buatin air putih atau teh hangat, kasih gula 2 sendok. Nanti makan ringan pelan-pelan, 2 jam lagi cek lagi, itu gula darahnya pasti naik di atas 70. Ya gampang kan? Gitu. Ya tapi kalau pingsan tetap dibawa ke rumah sakit karena butuh obat di rumah sakit. Ya kalau misalkan bisa dikasih teh hangat ya kesedang. Nah sekarang yang terakhir saya akan berbicara terkait dengan kegawat-gawatan hipertensi.
Karena di sini kan bapak-bapak ibu kan ada yang hipertensi juga ya. Jadi harus tahu nih kapan ya kadar saya gawat gitu kan ya. Kadar gawat hipertensi itu kalau kan darahnya berapa ya ibu kira-kira ya bu ya? 180, lebih dari 180 per 120 lebih ya. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu bapak-bapak lagi nih nanti kalau ke Mitra Sehat kok tensinya 190 per 110 nanti kan kasih obat di bawah lidah tuh biasanya ya supaya apa? Supaya menurunkan tensi cepat. Nah setelah itu biasa tadi tensi lagi. Kalau tensinya masih di atas 180 per 120 yang menolak jangan menolak ke rumah sakit ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan hipertensi yang gagal itu ada dua nih ya. Ada hipertensi yang urgensi, ada hipertensi emergensi. Ya, dua-duanya di atas 180 per 120. Ya, bedanya apa tuh dok? Kan? Sama-sama nih, ibu A dan ibu B, tensinya di atas 180 per 120. Bedanya adalah beda kelainan dan gejalanya. Kalau gejalanya itu, kalau misalkan yang 180 per 120 itu biasanya pusing, cengeng, berat. Ada loh yang saya ketemu gak ada keluhan apa-apa. Tapi bedanya adalah hipertensi emergensi yang harus ditangani segera kalau misalkan dia sudah ada tanda-tanda kelainan organ. Kalau urgensi, urgen, segera, itu belum ada kelainan organ. Tapi kalau emergensi gawat harus segera ditangani karena sudah ada kelainan organ. Dua-duanya segera ditangani. Sampai sini paham? Urgensi segera ditangani. Kalau emergensi gawat dan segera ditangani. Ya. Nah, karena gejalanya sama, sakit kepala, cengeng, kadang mual-muntah, kadang kelainan dingin. Makanya kalau ada gejala sakit kepala cengeng harus cek tensi. Nah, kalau misalkan yang emergensi itu biasanya perbedaannya dia sudah ada kelainan organ. Contohnya stroke, ya, kelainan organ di otak, penyumbatan, atau kelainan organ di jantung, nyeri dada, ya. Kalau stroke apa sih? Dokter, kok aku nggak bisa gerak-gerak rasanya? Harus segera ke dokter. Dokter, kok aku sakit kepalanya sangat nih, mual, harus ke dokter, dicek tensi. Dokter, kok pipisku kok ayang-ayangan atau kok ada darahnya yang keruh? Harus ke dokter karena itu ada kelainan di ginjal. Ya. Jadi kan kemarin kalau misalkan udah cerita tuh yang hipertensi ya, itu kan yang bahaya kalau misalkan dia terkena ke 3 organ. Apa? Otak, jantung, ginjal. Ya. Nah, tapi Bu saya punya kasus nih Bu. Kelainannya ada di mana? Mata. Dokter, mau cek kacamata. Mata saya tiba-tiba buram. Mungkin kacamata saya nih yang udah nggak pas. Oh ya udah, ibu tensi saya ya Bu ya. Tensinya ternyata 190/110. Saya pernah pergi. Apakah itu kelainan mata? Belum tentu. Bisa terjadi dia itu ada masalah dengan organ matanya. Jadi oksigen ke saraf matanya itu kurang. Takutnya kalau ada pendarahan kan gitu. Jadi apapun itu, kalau tensi ya terkait dengan tensi itu kan riwil ya Bu ya, bahasa saya tuh riwil. Mau itu makan tinggi, salah makan tinggi, kecapean tinggi, kurang tidur tinggi, stres tinggi, tetap harus tensi. Ya, setiap hari dokter tidak, nanti Sutrisno stres jangan. Ya, jadi palingan itu seminggu sekali harus tensi. Maksimal sebulan pisan ya. Ya jangan dianggap remeh ya. Ya jadi gimana nih dok kalau misalkan saya ketemu pasien klinik tadi apa? Duduk yang nyaman. Kalau nggak ada bisa ya, kalau bisa langsung dibawa ke
sakit. Kalau nggak bisa makan dengan dingin, cek gula darahnya 50, duduk yang nyaman, panggil orang-orang sekitar ya, minta buatkan air minum yang dikasih gula 2 sendok. Setelah itu jenengan makan pelan-pelan, mau makan kue, mau makan apa, kayak tempe, tahu, terserah deh. 2 jam kemudian jenengan cek, itu pasti gula darahnya akan naik. Kalau misalkan hiperglikemik obesitasnya ketoasidosis, kok mbahku tuh gula riwayat, kok kecil banget tuh baunya, emang mandi nih gitu toh. Nah, kan kadang-kadang mbak kan nggak ngeluh apa-apa toh. Kok muntah-muntah ki, mbak ngapa masuk angin, kok baunya kok gak enak, langsung dicek gula darah. Kalau tiba-tiba, loh gula darahnya kok 600, langsung segera dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunggu besok. Ya kalau gula darahnya cepat turun, kalau gula darahnya nanti sampai 800 bisa pendarahan. Ya. Kalau hipertensi harus diukur ya, supaya ketahuan nih. Kalau misalkan saya udah 170, saya bilang ke pasien 170 ke 90 red flag, lampu merah ya, harus ke dokter. Jadi jangan nunggu langsung 80 sih. 160 dokter gak ada keluhan apa-apa, wes apa pokoknya tensi, wah 170 langsung ke dokter ya. Jadi kalau misalkan nanti tensinya di atas 140 itu harus segera ke dokter. Mau itu ada keluhan, gak ada keluhan, itu aja ya Bu ya, supaya tidak terlambat ya. Nah, take home message-nya, pesan dari saya adalah jangan remehkan hasil lab gula darah dan tekanan darah. Banyak yang meremehkan ibu-ibu, saya suka sedih soalnya. Rujuk ke rumah sakit ya, Pak gelem aku nanti stres dokter rumah sakit aku mati tersebut tinggi. Sampai yang itu tajuk tangan. Ya, satu jangan remehkan, karena kita nggak tahu nih, itu kan permainan waktu. Kalau saya kadang-kadang nggak punya pasien kayak gitu, saya nggak bisa tidur. Itu ibu di rumah nanti kalau misalkan terjadi pendarahan, kadang-kadang saya sampai nelfon perawat di sini, ibu datang orang, datang dok tesnya udah bagus, alhamdulillah. Pikiran dokter loh, wih sajane jenengan yo. Karena namanya dokter itu kadang-kadang tuh empati kan, jadi kepikiran kalau misalnya pasien-pasien gawat. Tapi kalau misalnya pasien yang dia langsung ke dokter, IGD ya wes pasang gitu kan, sama IGD pasti kan terevaluasi otomatis di sana. Ya, jangan lupa pesan dari saya adalah jangan menunggu ada masalah. Jadi yang dilakukan adalah pencegahan preventif. Seperti jenengan di sini semua bahagia, kumpul, jagongan, ngalor ngidul ngomongnya, nggak apa-apa, yang penting senang. Habis itu senang, sehat semua, gula darah akan turun, tekanan darah akan turun. Oke ibu, mantap. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajukan bisa 3 pertanyaan, monggo ada ibu bapak-bapak. Oke. Bisa nggak ya? Nggak ya? Nggak apa-apa. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya, kalau hasil lab aquarium apa dok? Aquariumnya itu tinggi apa berhubungan dengan ginjal? Sakit ginjal? Yes, betul. Terima kasih Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa harus jawab ya, Mbak Sedusan. Jadi kan ada tuh ya 6 bulan sekali dengan dicek. Album ini apa toh dong? Ureum ini apa toh dong? Itu kan ada nilainya ya. Sebenarnya yang berbahaya kalau nilainya itu 2 sampai 3 kali lipat. Misal ureum itu kan 35 ya, 30 sampai 50 ya. Rata-rata 35. Kalau di atas 100 itu bahaya. Nah, ureum album itu apa? Gampangannya gini. Jenengan punya saringan kelapa, ya. Anggap aja saringan kelapanya jenengan ini adalah ginjalnya jenengan, paham ya? Nah, ginjalnya saringan.
kelapanya kuwi kotoran-kotoran dari dalam tubuh jenengan. Paham ya? Nah, di situ kotorannya oke, Bu. Kelapanya tuh banyak. Ginjalnya masih bagus nih, kelihatannya masih bagus. Sekarang gini, jenengan meres kelapa, kalau yang ibu-ibu ya, bapak-bapak mohon maaf ya. Kalau misalkan meres kelapa seperempat sama 2 kilo beda apa? Beda. Nah, butuhnya berapa lama? Lama yang 2 kilo lah, Bu, sampai bener-bener kental tuh yuk. Nah, kerja ginjal tuh kayak gitu, Bu. Paling gampang saya mengibaratkan kayak supaya jadi punya bayangan nih. Jadi kalau misalkan ginjal itu seperti saringan kelapanya itu yang mau diperes tuh ya, yang mau kalau misalnya kita diolah ya, kelapanya apa namanya santannya, kalau ini dibuang kan harusnya kan. Itu adalah yang kelapanya, parutan kelapanya itu adalah apa yang kita makan. Mau itu karbohidrat, mau itu lemak, mau itu protein. Jadi usahakan kasih nutrisi yang baik ke dalam tubuh. Kalau nutrisinya yang baik diserap, nanti si partikel-partikel buangan karbo, protein sama lemak itu sedikit, cuma setengah kilo atau 1/4 kilo, kebuang nyaman, ginjalnya kerjanya alon-alon, apa-apa mengaku yang ada gampang selesai. Tapi kalau misalnya jenengan makannya apa, misalkan pagi makan lontong opor, terus cemilan makan burung, siang gue enak nih, siang aku makan sotonya soto kikil meneh gitu toh. Malam makannya mie ayam, wes penak gitu, hangat yo. Nah, terus nanti gorengan bakwan jagung, enak toh. Nah, besoknya itu Bu, ya nggak usah nunggu besok. Proses pencernaan itu kan dengan makan jam terakhir jam 7 sampai lambung jam 6. Jam 7, 6 jam berarti berapa? 8, 9, 10, ini malam ya Bu ya, jam 7 malam. 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 sampai lambung. Sampai ginjal itu 2, 3, 4, 5 pas pembuangan nih. Harusnya dibuang jam 5 dengan BAB sama BAK. Ini ginjalnya masih kerja keras. Nah, paham kan sampai sini? Nah, itu kalau nggak bisa kompensasi masuk ke darah Bu, makanya albumin yang urutnya tinggi. Nah, kebayang ya? Masih mau makan kayak tadi? Enak loh. Enak ya, kerjanya keras. Jadi saya selalu mengatakan sama panjenengan semua, sama pasien yang lain, Bu, yo kalau jenengan mau makan jenengan hitung kira-kira ini kerja saya ini piye ngono, jadi bisa ada kebayangannya gitu. Ada lagi bapak-bapak ibu-ibu 2 pertanyaan? Ya, silakan Bu Ayu. Bapak dulu ya Pak. Mana Pak? Setelah sholat kan itu seperempat itu nah, cek tekanan darah dan gula Pak. Makanya saya selalu bilang nih, ini kan bapak-bapak ibu-ibu ini kan sakit gula sama sakit tekanan darah kan lebih dari 6 bulan kalian ya punya alatnya Pak. Ya, kalau nanti dokter saya punya digital, kurangi aja Pak. Kadang-kadang kan tinggi ya Pak ya. Nah, kurangi aja 30%-nya. Ya, kira kurang lebih. Jadi misalkan paling gampang gini, kalau enggak paling pakai persen dokter bingung gitu toh. 20 mg lah paling enggak. Misal tekanan darah saya di digital itu 160/100. Wah, aku biasanya 140 di Mitra Sehat, kadang-kadang 130. Kurangi wae Pak. Ya, kurangi 20. Ya, gitu. Memang dia akan lebih tinggi Pak, gitu. Jadi saya kalau misalnya seperti itu bisa banyak faktor Pak. Kurang makan bisa, tekanan darah rendah bisa, tekanan darah tinggi bisa, gula darah tinggi, gula darah bisa, pikiran bisa, stres. Ya, jadi kalau punya alatnya, nggak bisa nih belajar, nggak perawat, Mbak aku mau tolong diajari, caranya teteh piye, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya tuh ngajari di keluarga saya tuh pakai cek yang biasa tuh loh, yang pakai spirometer itu, udah pernah bisa, sama saya bisa. Nggak bisa belajar, gampang kok, cek nanti gampang ya, jadi harus belajar. Ibu monggo ya, terima kasih dokter. Yang saya tanyakan langsung untuk tadi alat cek itu memang saya punya, tapi kan itu hanya digunakan di sini.
Nah, ini menurut saya ya dok, saya itu kalau dicek dari sini, diambil dari sini, syarat-syaratnya tuh ya memang saya sukanya di sini. Tapi kalau di sini saya itu ya jangan semuanya takut, saya kekasihkan. Tapi kok hasilnya mungkin lebih baik di sini tuh. Itu Ya. ada apa? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, seperti gula darah itu rendah. Ini pengalaman dan ini kenyataan dari teman saya. Baru pertama kali langsung dia itu lemas, pingsan, akhirnya nggak sadar berapa gula darahnya 500. Itu kok berakibat dia tidak sadar berapa minggu, terus ke mata, ke saraf. Berarti itu dari penyakitnya itu karena tinggi itu ditangani 3 dokter. Alhamdulillah sekarang dia sudah baik, tapi dietnya sekarang makannya nasi merah. Mungkin terima kasih, ini pengalaman yang nyata. Terima kasih Ibu, ini pengalaman nyata ya. Yang saya jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ini vena, ini kapiler, beda ya, memang beda. Akan lebih tinggi di kapiler. Ya kayak misalkan jenengan gini, jenengan masuk ke ruangan ini, ngantri, pintunya ditutup. Pintu di sebelah sana kapiler, sini vena, ya kan? Nah, jenengan itu kalau misalkan mau ngambil makanan, makanannya tuh bermakan nih. Yang habis duluan itu makanan yang di sana apa yang di sini? Misalnya jenengan harus makan di Mitra Sehat, jenengan jalan, kalorinya yang lebih baik, lebih misalkan nama atau paling gampang gini lah. Jenengan olahraga nih, jenengan makan pagi sarapan, ya kan? Jenengan duduk di sini nih. Saya itu jenengan olahraga. Bu Ayu nggak olahraga, cuma duduk. Ibu ini olahraga. Bu Ayu itu kapilernya, ibu ini venanya. Beda nggak? Jadi lebih rendah yang ibu, karena itu sudah dipakai aktivitas. Gitu. Karena pembuluh darah itu kan jalan-jalan juga. Kapiler itu pembuluh darah paling di ujung. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makan, langsung ke kapiler C. Habis kapiler baru ke vena. Gitu. Makanya beda. Kalau terkait dengan penyakit gula ya dok, itu kan yang diserang tangan dan kaki. Apakah ya itu juga terkait ya dengan itu? Terkait. Gitu. Jadi kalau misalkan pembuluh darah sini, makanya kan saya selalu bilang, saya tuh kalau pembuluh darah saya nggak mau dari sini. Makanya saya ada screeningan. Dok, saya mau ceknya di sini aja, enggak, tetap ke lab. Itu untuk mendiagnosa Ibu A sakit gula atau enggak. Pemeriksaannya di sini. Paling mantap adalah gula darah puasa paling akurat. Ya. Terus apa gunanya kita di sini? Pengontrol. Lah enggak kalau pakai vena ya enggak nanti harus ke lab. Padahal butuhnya segera. Kita kurang lebih aja sih biasanya. Oh, kalau di atas 500 otomatis gula darah yang di dalam tubuh udah di 300 lebih, tapi itu gawat. Perbedaannya situ ya Bu. Terus yang kedua, yang tadi itu, mohon maaf, itu terlambat. Ya, jadi kan tadi kan ada dua tuh yang hiperglikemik ya, yang saya cerita ya. Ada yang dia itu hiperglikemik, yang dia itu di mana dia masih belum ada kelainan organ. Ada yang sudah kelainan organ, namanya ketoasidosis ya, yang udah nanti kalau dibiarkan sama ketoasidosis metabolik jadi dibiarkan lama jadinya shock. Nah, cerita Bu Ayu ini itu temannya sudah shock, itu udah telat. Maka tadi saya bilang kan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau di atas 500 udah langsung ke rumah sakit, nanti dokternya sulit, perawatnya sulit, dengan pengobatannya lama, penyembuhannya lama. Ya, jadi kalau udah ketemu tekanan darah 180/120, gula darahnya di atas 500 harus mau ke rumah sakit. Oke, Ibu, mantap semua.